إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. kaum muslimin jamaah salat maghrib Masjid At-Taqwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita memuji Rabbul Alamin yang membimbing kita untuk melaksanakan ketaatan, memberikan kita iman, Islam, membuka untuk kita pintu-pintu takwaan, pintu peribadatan. Allah yang menutup dari kita pintu keburukan, fasikan, dosa dan maksiat, sehingga mata tidak melihat yang buruk, telinga tidak mendengar yang buruk, hati tidak berkeinginan melaksanakan keburukan. Pada kesempatan yang mulia ini kita melanjutkan pada bab kedua dari fikih sirah, dan ini adalah pertemuan yang pertama di bab kedua pada halaman 110, 111 sampai 117 tentang ibadah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam sebelum diutus Allah menjadi Nabi. Khalwat dan ubudiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum kenabian. Kita mulai dari poin yang pertama, beredarnya berita tentang kedatangan seorang nabi. Tatkala masa-masa kenabian telah dekat. Masa-masa kenabian kan tatkala Nabi berusia 40 tahun. Nah, mendekati masa itu beredar di masyarakat berita nanti akan datang Nabi. Nanti akan ada seorang Nabi. Dari mana sumber berita ini? Ada dua sumber berita yang disebutkan oleh penulis. Orang yang memiliki kitab dari kalangan ahli kitab, Yahudi atau Nasrani, maka tentu mereka mengetahui dari kitab. Dari nabi-nabi sebelumnya juga mereka sudah ketahui. Dan dari orang yang membaca kitab, menyampaikan kitab itu dari masa ke masa, tentu mereka sudah mengetahui. Nah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang ini. Dalam surat As-Saff
Wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Nabi Isa alaihi salam pernah mengatakan, wahai bani Israel, aku adalah utusan Allah untuk kalian. Aku membenarkan, menyatakan benar apa yang sebelumnya diutus terkait Taurat. Dan aku juga memberi kabar gembira akan diutusnya seorang nabi kelak setelahku, namanya Ahmad. Nah, Allah menginginkan berita ini, kabar ini diperbincangkan lagi oleh manusia. Maka Allah membuat ahli kitab memperbincangkannya tatkala mendekati usia Nabi 40, yakni tatkala mendekati masa-masa kenabian Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Ahli kitab berbicara dengan tetangga-tetangga mereka. Nanti akan datang Nabi, akan ada Nabi. Sehingga kata para ulama, pengetahuan mereka sampai pada tempat di mana Nabi itu akan diutus. Maka dari itu mereka pindah ke tempat itu. Dan tempat itu adalah Madinah. Tentu tidak ada yang mengetahui secara sempurna kecuali Allah. Pengetahuan orang terbatas. Prediksi, analisa orang hanya satu titik dari pengetahuan Allah yang luas. Mereka ketahui Nabi itu keluar dari tempat yang banyak pohon kurmanya. Dan mereka tertuju pada Madinah. Maka mereka sejak lama telah melakukan perpindahan ke Madinah, masa ke masa. Dan mereka menunggu panjang penantian. Apa yang mereka harapkan? Apa yang mereka inginkan? Ahli kitab. Apa mereka ingin mengikuti Nabi? Tidak. Justru yang mereka inginkan dari rahim mereka lah keluar Nabi. Dan tempatnya di Madinah. Begitu melahirkan di tempat Nabi itu keluar, dan itu adalah dari rahim mereka. Tapi tidak, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dia bukan dari Bani Israel, dia dari saudara mereka Bani Ismail, dan mereka tidak suka. Bani Israel tidak suka. Nah, selama ini yang menjadi nabi dari Bani Israel, dan ini lain. Dan mereka berupaya untuk membunuhnya agar Allah menggantikan nabi yang lain dari rahim mereka Bani Israel. Yuriduna an yudfi'u nurallah. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah. Wallahu mutimmu nurihi. Tapi Allah berkehendak untuk menetapkan cahaya itu. Walau karihal kafirun. Walaupun orang kafir tidak suka.
Yang kedua, kata penulis, orang musyrik. Mereka mengetahui dari para dukun, yang para dukun mengetahui dari syaitan, mengkabarkan akan adanya seorang nabi, persis seperti para dukun Fir'aun yang mengkabarkan pada Fir'aun akan adanya nabi yang akan menghancurkan kuasamu. Maka cegahlah dia dengan cara membunuh setiap bayi laki-laki Bani Israel yang lahir di Mesir. Begitu pula ini. Para dukun mengetahui dari syaitan akan adanya nabi yang akan mengakhiri kuasa kalian, para dukun. Tentu mereka bersiap untuk melawan nabi ini. Akan tetapi kebodohan para dukun bahwa dia tidak tahu bahwa kuasa Allah dari dulu di atas kuasa syaitan. Ini berita tentang kedatangan seorang nabi telah diperbincangkan. Mendekati usia Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam diangkat menjadi nabi. Dan mereka tidak menyangka bahwa itu adalah seorang yang bernama Muhammad yang mereka puji-puji dan mereka sebut dengan Al-Amin. Kemudian beliau menyebutkan bagaimana salah satu contoh perjalanan tentang kabar para nabi itu telah beredar. Beliau menyebutkan pada halaman 111 kisah Salman Al-Farisi. Salman dari Persia, anak orang berada. Sulit memahami bagaimana ibadahnya bangsa Majusi. Tertarik pada peribadatan ahli kitab. Maka belajar pada ahli kitab, pamit dari rumah, ikut rombongan ahli kitab. Dari satu guru ke guru lain. Wafat satu guru, pindah ke guru lain. Wafat, pindah ke guru lain. Sampai ditanya kepada siapa lagi. Maka guru terakhir itu mengatakan akan ada nanti. Kiranya zamannya dekat. Seorang nabi. Nah, disebutkanlah ciri-ciri sepengetahuan guru itu. Sehingga menghantarkan Salman ke Madinah. Tadi kita katakan bahwa ilmu orang satu titik dari ilmu Allah. Kalaulah Salman tahu sejak awal Nabi itu dari Mekah 13 tahun. Tapi kan Salman tidak tahu. Perjalanan ke sana kemari menghantarkan Salman ke Madinah. Menunggu setelah Nabi hijrah ke Madinah. Sekarang kita bahas poin yang kedua. Kebiasaan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam sebelum diangkat menjadi Nabi. Masih di halaman yang sama, beliau menyatakan sebelum usia Nabi tiba 40 tahun, beliau sangat suka menyendiri. Karena cara seperti itu membuat jernih akal, tenang jiwa, membuka peluang berpikir tentang penciptaan Allah Subhanahu wa taala
dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Agar tidak ikut apa kata orang, maka beliau memilih sendiri, berpikir sendiri, menganalisa sendiri, melihat sendiri akan keagungan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan tempat yang beliau pilih adalah Gua Hira. Dan beliau lakukan di bulan Ramadan setiap tahun mendekati usia 40. Setiap tahun. Dan itu beliau lakukan di bulan Ramadan. Di sini kita punya catatan bahwa tidak boleh orang berpikir karena kebingungan dirinya, saya ingin seperti Nabi, diam di dalam gua. Karena Nabi melakukan itu. Tidak boleh. Karena Nabi tidak pernah menyuruh itu setelah beliau dipilih menjadi Nabi. Atau orang berpikir, kita ini orang menyebut seperti itu. Maka jawabannya tidak tepat. Keliru. Khayalan kosong. Karena Nabi tidak pernah demikian. Kita lanjutkan. Kecintaannya untuk menyendiri semakin kuat. Dan bagaimana sebetulnya ibadah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Kalau tadi dikatakan kita tidak boleh mengikuti Nabi ke gua berdiam, ya. Atau amaliyah adalah tidak memiliki makna. Al-Imam Al-Ghazali jelas mengatakan, menebak-nebak, tidak punya arti sama sekali. Terus berprasangka tidak ada gunanya. Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah juga menyatakan tidak ada penjelasan tentang cara ubudiyah. Dari Nabi tidak ada. Dari sahabat Nabi tidak ada. Al-Imam Ibnu Katsir sebelumnya menyatakan maka syariat itu bentuknya apa? Ada yang mengatakan sesuai dengan syariat Nabi Nuh, ada yang mengatakan sesuai dengan syariat Nabi Ibrahim, dan inilah yang lebih kuat. Imam Ibnu Katsir menyatakan tentu ibadahnya adalah sesuai dengan syariat Nabi Ibrahim. Karena Nabi Muhammad adalah anak cucu dari Nabi Ibrahim. Terlihat dari keterangan selesai dari Hira, Nabi rumah, sebelum masuk rumah tawaf, kemudian ke rumah. Tawaf bahagian dari syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi apa? Tidak disebutkan syariat Nabi Ibrahim. Itu saja yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir. Yang paling belakangan, tahun 99-an beliau wafat, Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin mengatakan beliau sallallahu alaihi wasallam ke Gua Hira dan beribadah kepada Allah sesuai dengan yang Allah beri petunjuk kepadanya. Beliau beribadah seperti yang Allah beri petunjuk kepadanya. Itu saja. Apa? Tidak disebutkan.
Karena memang tidak ada keterangannya. Ibadah beliau di Hira seperti yang Allah bimbing. Karena dari dulu kita ketahui dalam sirah bahwa Nabi telah dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dari satu pengasuhan menuju pengasuhan yang lain. Dibelah dada beliau. Dihindarkan dari yang buruk-buruk. Dipilihkan lingkungan yang baik-baik. Dan banyak hal yang telah menunjukkan ini bukan anak seperti anak-anak lainnya. Jadi kalau orang ingin tahu apa, hasilnya tidak akan ditemukan. Kalau ingin mendengar jawaban, inilah jawaban para ulama. Dari abad keempat sampai dari sahabat yang hidup di abad pertama. Dan kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, "Daruni ma taraktukum." Tinggalkan yang tidak aku jelaskan. Apa yang tidak aku jelaskan, tinggalkan. Jangan dibahas dalam persoalan agama dan hadis dan asar. Bila tidak ada, ya tidak ada. Dari ini semua, dari sirah singkat Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Yang pertama kata beliau, dan itu adalah poin kedua pada halaman 114, pentingnya melihat pada kejadian dan terbimbing ilmu syar'i. Maksudnya umat terdahulu yang melihat kejadian yang ada lebih dulu tahu. Ada gejala-gejala yang beredar di masyarakat. Ahli kitab berbicara dengan tetangganya. Nah, orang yang ikut tahu, dia lebih dulu tahu daripada orang yang tidak mau tahu. Para dukun juga berbicara pada pengikutnya. Nah, orang yang ikut tahu lebih dulu tahu daripada orang yang sama sekali tidak mau tahu. Sama seperti kita hari ini. Kejadian pada lingkungan, apa yang terjadi pada masyarakat, orang yang turut mendengar, maka dia lebih dulu mendapatkan pengetahuan daripada yang tidak mau tahu. Ini poin pertama. Akan tetapi poin kedua sebagai barometer keselamatan dan terbimbing ilmu syar'i. Adapun yang tidak terbimbing ilmu syar'i, maka dia akan berbuat sesuai dengan dan hadis dan asar. Bila tidak ada, ya tidak ada. Dari ini semua, dari sirah singkat Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Yang pertama kata beliau, dan itu adalah poin kedua pada halaman 114, pentingnya melihat pada kejadian dan terbimbing ilmu syar'i. Maksudnya umat terdahulu yang melihat kejadian yang ada lebih dulu tahu. Ada gejala-gejala yang beredar di masyarakat. Ahli kitab berbicara dengan tetangganya. Nah, orang yang ikut tahu, dia lebih dulu tahu daripada orang yang tidak mau tahu. Para dukun juga berbicara pada pengikutnya. Nah, orang yang
ikut tahu, lebih dulu tahu daripada orang yang sama sekali tidak mau tahu. Sama seperti kita hari ini. Kejadian pada lingkungan, apa yang terjadi pada masyarakat, orang yang turut mendengar, maka dia lebih dulu mendapatkan pengetahuan daripada yang tidak mau tahu. Ini poin pertama. Akan tetapi poin kedua sebagai barometer keselamatan dan terbimbing ilmu syar'i. Adapun yang tidak terbimbing ilmu syar'i, maka dia akan berbuat sesuai dengan awil khaufi ad'u bih. Allah menegur orang di zaman Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam dari kalangan orang munafik. Apabila ada berita, baik berita tentang keamanan ataupun berita yang mencemaskan, itu langsung disebarkan. Membuat tidak tenang, padahal itu belum tentu terjadi. Padahal itu belum tentu benar. Harusnya setiap informasi diserahkan kepada yang layak mengolahnya, layak mengambil tindakan tepat dan cepat. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebut rasul atau pemimpin mereka. Maka rasul atau pemimpin mereka dapat mengambil tindakan tepat, cepat, sehingga masyarakat pun akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Ini yang dimaksud pentingnya mengetahui apa kejadian yang ada di lingkungan dan terbimbing dengan ilmu syar'i. Allah Ta'ala a'lam. Poin yang kedua, prediksi. Beliau menyebutkan apa yang kita lihat saat ini. Tentu zaman beliau bukan zaman kita. Zaman beliau menulis buku ini awal-awal tahun 2000. Apa yang kita lihat saat ini? Dari banyaknya orang masuk Islam, banyaknya orang mempelajari Islam, itu bukan tahu-tahu ada tanpa analisa dan prediksi. Justru di awal tahun 1900-an telah banyak ahli analisa memprediksi bahwa reformasi ketiga akan menguasai dunia. Maksud beliau revolusi ketiga adalah pertama, revolusi Prancis. Kedua, revolusi komunis. Nah, yang ketiga ini adalah revolusi Islam. Maksudnya, ini kan bahasa analis kafir. Islam akan menyebar besar nanti. Dan itu di awal tahun 1900-an disebut. Nah, apa kaitannya dengan ini semua? Bahwa kalau di zaman akhir ada seperti itu, maka di zaman Nabi 14 abad lalu itu juga sudah ada orang ahli analisa bahwa akan datang seorang Nabi. Jadi apa yang membuat seseorang itu ragu bahwa orang dulu kok bisa tahu-tahuan akan ada seorang Nabi? Tidak masuk akal. Bagaimana tidak masuk akal? Orang dari dulu punya sikap prediksi, analisa. Dan di tahun 1900 orang telah memprediksi bahwa Islam akan menyebar, menggantikan revolusi-revolusi yang ada.
Dan itu sesuai dengan prediksi-prediksi. Ada yang sesuai, ada yang tidak. Namun kita ingin menyatakan bahwa orang lama dari dulu telah memperbincangkan akan adanya seorang nabi. Dan bukan sesuatu yang kebetulan tiba-tiba datang ini Nabi Muhammad, kok tiba-tiba mengaku sebagai nabi, pantas orang jadi geger. Enggak. Sudah ada prediksi-prediksi itu. Sudah ada penantian-penantian itu. Walaupun orang yang tidak mau tahu tetap ada. Ada orang yang merasa kaget, ada. Ada orang yang tidak mengetahui sama sekali dan menganggap ini sesuatu yang tiba-tiba, ada. Tapi ada orang yang memprediksi pun ada. Bahwa kedatangan Nabi ini memang ada. Nah, poin yang ketiga, pentingnya muhasabah diri sendiri. Nah, ini yang kita maksud dari bagaimana ibadah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Sebagian orang keliru. Dalam kekosongan ilmu dan bimbingan, mereka pergi ke gua, mereka bertapa, mereka semedi, mereka diam, seperti yang mereka lihat dari kalangan penyembah berhala, atau yang meyakini roh-roh. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyebut, ya ayyuhal muzammil, wahai Nabi yang sedang berselimut, umil laila illa qalilan, bangun malam hari untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, nisfahu awin qus minhu qalilan, pertengahan malam, maksudnya setengah malam digunakan untuk itu, atau kurangi, auzid alaihi warattilil qur'ana tartila, atau tambah dan baca Quran dengan tartil. Inna sanulqi alaika qaulan tsaqila, karena yang kami turunkan untukmu dari Al-Quran adalah ucapan yang berarti. Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila, sesungguhnya di waktu malam hari itu lebih berkesan ibadah. Orang di malam hari itu lebih punya arti dan lebih punya kesan. Innalaka fin nahari sabhan tawila, karena siang hari sudah sibuk. Orang di siang hari bukankah sibuk? Orang sudah banyak mengurusi dirinya dan kepentingan dirinya. Entah dia mengatakan saya mengurus negara, saya mengurus lingkungan, saya mengurus keluarga, saya mengurus, itu terkait dengan diri sendiri. Yang kita bicarakan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila, sebut nama Allah dan fokus dalam ibadah. Rabbul masyriqi wal maghrib, la ilaha illahu fattakhidhu wakila. Allah Rabb timur, Rabb barat, maka jadikan Allah sebagai penolong, sebagai wakil. Nah, ayat yang mulia ini luput dari sebahagian orang. Tatkala orang ingin mencari apa ibadah yang bisa saya lakukan, dia berpikir untuk ke gua, salah. Dia berpikir untuk semedi berdiam diri, salah. Allah telah menyuruh untuk qiyamul lail, tilawatil Quran. Dua ibadah yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam ayat-ayat yang mulia ini. Kalau kaum muslimin, seorang hamba ingin sendiri, maka dia dalam melakukan ibadah, satu, qiyamul lail di malam hari antara dirinya dengan Rabbnya. Bukan dia pergi ke gua-gua. Kalau tidak bisa di rumahnya, dia ke masjid. Qiyamul lail sendiri antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia letih qiraatul Quran, dia membaca kitab Allah,
mentadabburi kitab Allah. Maka Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam tidak pernah ke Gua Hira setelah diangkat menjadi Nabi dan Rasul, namun menyibukkan dengan qiyamul lail dan tilawatil Quran. Qiyamul lail dan tilawatil Quran. Bila orang ingin ibadah khusus untuk dirinya, qiyamul lail atau tilawatil Quran. Tidak ada ibadah lain yang dia pikirkan dan itu semua tidak benar. Atau dia tebak-tebak apa ibadah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam di Gua Hira, dan itu tidak ada. Tidak ada penjelasannya. Muhasabah diri, beliau menyebutkan apa yang harus dia lakukan dalam muhasabah diri. Maksudnya, dia sholat. Letih dia duduk. Kalau dia ingin baca tilawatil Quran. Kalau tidak, dia muhasabah diri. Pertama, beliau sebutkan pada halaman 115, mengenal kekurangan diri. Dia kenali dirinya sendiri. Kita pada zaman orang tidak kenal dirinya sendiri. Apalagi mengenal anggota keluarganya, tidak kenal. Dia tidak kenal. Karena yang lebih dia kenali bidangnya masing-masing. Karena yang dia geluti aktivitasnya masing-masing. Dia tidak punya waktu untuk dirinya memikirkan kekurangan saya apa, kelebihan saya memang apa. Seperti ujub, mungkin dirinya terkena ujub. Atau sombong, mungkin dirinya ada penyakit ini. Atau iri, dia harus kenali kekurangannya. Atau riya, pamer, maka setelahnya dia beristighfar. Jangan seperti iblis. Iblis tidak tahu kekurangannya. Dia hanya putar-putar pada Adam dan tahu kekurangan Adam. Tapi dia tidak tahu kekurangan dirinya. Sehingga dia sombong dan dia celaka. Yang kedua, dia berzikir pada Allah Subhanahu wa taala dalam muhasabah dirinya, dan ini bisa dia lakukan dengan qiraatul Quran atau dengan qiyamul lail. Dia ingat surga dan neraka serta hari kiamat. Perjalanan manusia berujung pada kubur. Dia mungkin hidup hanya 60, 70, 80. Namun orang yang ada di kubur telah menunggu 100, 200, 1000. Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam pernah menyebut tentang hal ini, wa rajulun dzakarallaha khalian fafadat aina. Satu dari 7 yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut akan mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat adalah orang yang mengingat Allah. Nah, muhasabah diri, tilawatul Quran atau qiyamul lail sendirian. Fafadat aina. Kemudian dia menangis sendirian. Nah, terkait poin-poin ini silahkan. Bila tidak kita lanjut. Kita lanjutkan. Kesimpulannya adalah awal mendekati Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam diutus menjadi Nabi, orang-orang sudah
memperbincangkan kedatangan seorang nabi. Maka tatkala Nabi mengatakan, saya seorang nabi yang diutus Allah, tidak semua orang kaget. Kok ada orang mengaku sebagai nabi? Tidak. Karena memang sudah ada perbincangan itu, pembicaraan itu dari berbagai kalangan. Kedua, menjawab kekeliruan sebahagian orang yang terus berusaha mencari tahu apa ibadah Nabi di Gua Hiro, pencarian yang tidak akan bermakna karena tidak ada penjelasan dari Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam dan penjelasan dari murid-murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama sekali. Yang ketiga, bila seseorang ingin memperbaiki dirinya, mengkhususkan dirinya dengan pengabdian dan mencari tempat dan waktunya, maka Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkannya. Qiyamul lail, tilawatil Quran, muhasabah diri, waktu panjang, dan sebaik-baik waktu di malam hari. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Mereka jauh dari tempat tidur lambungnya karena sedang berdoa kepada Allah. Harap, sangat berharap. Cemas, sangat cemas. Dan Allah menyebut dalam ayat lain, wabil asharihum yastaghfirun. Mereka memohon ampunan, beristighfar di waktu sahur. Sahur menjelang azan subuh. Sahur menjelang azan subuh. Seseorang berkemampuan sepertiga malam, silahkan. Setengah malam, silahkan. Kurang dari 2/3, silahkan. Di waktu sahur saja, silahkan. Akan tetapi yang perlu kita catatkan, seorang hamba mesti punya waktu antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, mesti punya waktu sendirian. Karena dia telah sibuk untuk mengurus dirinya dan yang terkait dengan dirinya. Dan dia harus punya waktu dengan Allah Subhanahu wa taala sendirian. Dan kita mengingatkan akan sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, idza mata ibnu Adam aw yatba'ul mayyita salasatu. Jenazah diiringi 3. Fayarji usnani wa yabqa ma'ahu wahidun. 2 darinya pulang, 1 darinya tinggal. Yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amal. Jenazah diiringi keluarga, harta, amal. Fayarji ahluhu wa maluhu. Pulang harta, pulang keluarga. Wa yabqa ma'ahu amaluh. Yang menyertainya hanyalah amalnya. Maka dari itu para ulama dan beliau penulis
juga mengingatkan pentingnya khalwat. Maksudnya sendirian antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa, berzikir, berfikir, meminta, menimbang, menilai. Bukan menilai orang lain, menilai dirinya sendiri. Allah taala a'lam. Bila ada hal yang perlu didiskusikan dalam menit terakhir, silakan. Bila tidak, maka kita cukupkan. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.